Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema pesimis, mantan akan kembali. Lakukan hal ini, maka kamu akan dapat jawabannya. Mungkin Anda sekarang menjadi orang yang sangat pesimis, hopeless, dan bahkan sudah menyerah. Apakah mantan akan kembali atau tidak? Anda mungkin berpikir tidak mungkin lagi dia akan kembali. Kenapa Anda sampai pada kesimpulan yang demikian? Ya, padahal kita tidak pernah tahu kan takdir yang menunggu di depan sana seperti apa. Kenapa kita harus mendahului takdir dengan mengatakan hal yang seperti itu? Padahal kita tahu persis di dunia fana ini semuanya serba mungkin ya untuk terjadi. Semuanya bisa saja terjadi jika Allah menginginkan itu untuk terjadi. Begitu. Karena itu ketika seseorang mengatakan, saya sudah menyerah, sudah tidak mungkin dia kembali kepada saya, sebenarnya itu adalah pernyataan yang mendahului takdir. Ya, maka saya pribadi itu kalau mau masuk Idul Fitri, ya kan biasanya sering rame ya antara yang menggunakan metode hisab atau kalendering dengan yang menggunakan metode ru'yatul hilal, melihat ke bulan. Maka saya pribadi itu juga menggunakan sistem perhitungan kalendering ya sebagai alat untuk cross check. Tetapi saya tetap menunggu bulannya sudah kelihatan atau belum. Kenapa? Ya karena tidak boleh mendahului takdir. Kita buat perhitungan tuh, oh pokoknya pasti nih lebaran tanggal sekian. Ya kita tunggu, karena Rasulullah memerintahkan untuk melihat ke bulan. Kita tidak pernah tahu Allah akan mendatangkan hari Idul Fitri itu pada tanggal 1, tanggal 2, tanggal berapa, kita serahkan kepada Allah. Tugas kita menunggu, kita lihat tanggal berapa yang Allah kehendaki. Ya, jadi kita memang tidak boleh mendahului takdir. Saya yakin dan percaya, sesakti apapun orang, ngerti sakdurunge winarah. Ya, tapi apa kemudian orang bisa tahu satu persatu? Ya, mungkin kepada para wali-wali Allah tertentu, ya para wali akhtab, wali kutub, atau para sultan aulia, ya Allah berikan makrifat, pengetahuan rahasia. Ini akan seperti ini akan seperti itu. Tetapi orang-orang ahli makrifat itu biasanya dia tidak mudah untuk mengumbar pengetahuannya tadi. Tidak mungkin mereka menyampaikan rahasia-rahasia tadi. Karena itu, karena mereka amanah, maka Allah berikan kepercayaan kepada mereka ya dengan pengetahuan berbagai rahasia masa depan. Mungkin saja. Tetapi secara umum, orang seperti kita, apa ada yang punya kemampuan seperti itu? Tidak ada kan? Tidak ada satu orang pun di antara kita yang bahkan tahu apa yang akan terjadi 5 menit kemudian. Jangankan 5 tahun yang akan datang. 5 menit lagi kita harus nunggu apa yang akan terjadi. Ya. Nah, oleh karena itu Anda jangan pesimis. Ya. Loh,
Bagaimana saya tidak pesimis, Ustadz? Wong dihubungi tidak mau, wong faktanya sekarang dia sudah punya pasangan yang baru, sedang romantis-romantisnya. Kelihatan bahagia sekali. Ya, Anda pernah nonton infotainment ya? Anda lihat tuh, artis-artis ketika akan menikah bahagianya luar biasa, sampai membuat lagu duet. Ya, apa yang terjadi? 2 tahun kemudian cerai. Bahkan kadang-kadang belum setahun sudah berpisah, sudah gonjang-ganjing keluarganya. Padahal kalau mau dilihat rekaman-rekaman wawancaranya ketika akan menikah dulu, wah kelihatan happy banget dan sepertinya menjadi pasangan paling romantis di dunia. Siapa yang tahu dan siapa yang sangka setahun kemudian ternyata pisah. Begitu ya. Nah, oleh karena itu jangan mendahului takdir. Karena itu bagaimana sekarang agar hati Anda tenang, pikiran Anda kondusif untuk kembali bekerja, untuk kembali kuliah, untuk kembali sekolah. Sebenarnya mantan akan balik atau tidak itu jawabannya di mana? Di sini. Ada pada hati Anda sendiri. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istafti nafsaka, istafti qalbaka ya wabisah, salasat. Al-birru matsma'anat ilaihin nafs, watsma'anna ilaihil qalbu, wal ismu mahaka fin nafsi, wa taraddada fi sadri, wa in aftakan nas, waftauka." Hadis ini Rasulullah bersabda kepada seseorang atau sahabat yang bernama Wabisah. Apa kata Rasulullah? Mintalah fatwa pada jiwamu, mintalah fatwa pada hatimu, ya Wabisah. 3 kali Rasulullah mengulangi kalimat tersebut. Ya, istafti nafsaka, istafti qalbaka ya Wabisah. 3 kali diulangi oleh Nabi. Ya. Kemudian beliau bersabda, kebaikan adalah sesuatu yang menenangkan jiwa dan menenteramkan hati, sedangkan kejelekan selalu menggelisahkan jiwa dan menggoncangkan hati. Anda tanya kepada hati Anda, kepada jiwa Anda, apakah dengan mantan ini akan balik? Ya, kalau Anda merasa tenang, tidak gelisah, tidak goncang, ya, biarpun Anda sekarang, ya mungkin pas awal-awal biasa kan, tahu-tahu ngintip Instagram dia foto prewedding, Anda gelisah, Anda goncang. Awal mungkin biasa, itu sifat yang sangat manusiawi, kaget. Tapi setelah itu Anda tenang sekali. Ya, Anda tidak gelisah, Anda tidak khawatir, Anda tidak goncang, Anda tenang dan yakin bahwa suatu hari nanti, suatu saat nanti, mantan akan kembali kepada Anda. Maka sesungguhnya demikianlah insya Allah, jika Allah mengizinkan, takdir yang semoga akan terjadi kepada Anda dan mantan Anda. Ya, hidup itu seringkali memang untuk mencapai sesuatu yang indah dibutuhkan perjuangan yang berat. Kita pengen melihat matahari terbit dari puncak gunung, maka yang kita lakukan berjalan. Ketinggian gunung misal berapa? 2 kilometer. Jalan. Nek jalan 2 kilometer, lurus sih gampang. Ini jalan menanjak. Ya, dan kebahagiaan akan kita rasakan ketika sudah mencapai puncak. Begitu ya. Nah, orang bisa mencapai karir yang baik dengan apa? Setelah melalui kerja keras,
menikmati setelah mengalami kesusahan dan ujian. Itulah yang Anda hadapi pada saat ini. Ya, maka apa jawabannya? Apakah Anda masih akan kembali bersama mantan atau tidak? Anda sudah tahu jawabannya kan? Seperti yang Rasulullah katakan, tanyakan kepada hatimu, tanyakan kepada jiwamu. Maka disitulah jawaban yang sesungguhnya. Kalau Anda yakin dan tenang, maka insya Allah semoga itulah jawabannya, bahwa mantan akan kembali ke sisi Anda suatu hari nanti. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.